Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun hujan kita tetap bisa hadir ya ke majelis ini untuk sama-sama mempelajari kitab Al-Qawaid Al-Musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, yang insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas kaidah Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat terkait dengan dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah terkait dengan dalilnya. Silakan bagi bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, dibuka kitabnya. Sudah ketemu ya? Al-Qaidah Ar-Rabi'ah. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata mu'allif penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Zahiru an-nususi ma yatabadaru minha illa azhan minal ma'ani. Yang diambil dari zahir ayat tentang sifat Allah adalah pengertian yang langsung dipahami oleh akal. Ma yatabadaru minha ila azhn minal ma'ani. Jadi yang langsung bisa dipahami oleh akal. Itu yang diambil dari zahirnya ayat ya, ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal bisa langsung memahami gitu. Seperti contoh-contoh yang kita sering bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, seperti Allah turun, akal paham, oh turun. Akal kira-kira paham atau tidak akal? Paham. Ya, itulah makna zahir ayat tentang sifat. Itu yang diambil, yang langsung bisa dipahami oleh akal kita. Wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaq wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Tetapi ini berbeda-beda sesuai dengan konteks, bihasbi as-siyaq. Siyaq itu konteks kalimat. Gitu. Maka dikatakan di dalam kitab Al-Qawaid Al-Musla ini, saya mengatakan ya, fal kalimatul wahidah yakunu laha maknan fi siyaqin wa maknan akhar fi siyaqin. Satu kata yang sama itu dia bisa punya makna dalam konteks tertentu dan bisa juga bermakna lain dalam konteks yang berbeda. Satu kata saja jika dia berada dalam konteks yang berbeda, maknanya bisa berbeda. Itu yang dimaksud sesuai konteksnya. Itu yang pertama. Jadi kita memahami dalil-dalil, ayat-ayat atau hadis Nabi yang berbicara tentang sifat Allah Ta'ala. Kita ambil sesuai dengan zahir maknanya, makna dalil tersebut sesuai dengan zahirnya yang langsung dipahami oleh akal, tapi sesuai konteks yang berbeda-beda. Nanti akan ada contohnya. Yang pertama. Yang kedua, wa tarkibil kalami yufidu maknan ala wajhin wa maknan akhar ala wajhin. Begitu pula tarkib itu susunan
kalimat, susunan kalimat juga memiliki makna di satu sisi dan bisa bermakna berbeda pada sisi yang lain. Walaupun kata-kata yang tersusun dalam kalimat tersebut sama. Tapi karena tarkib itu urutan kata dalam kalimat tersebut berbeda, dia bisa punya konsekuensi makna yang berbeda juga. Jadi dari dua sisi ya. Satu lihat konteks, yang kedua lihat tarkib. Konteks itu siyak dalam bahasa Arab, siyak al-kalam, konteks kalimat. Kalau tarkibul kalam berarti urutan kata dalam satu kalimat. Itu bisa punya konsekuensi makna yang berbeda walaupun sama gitu. Nah, begitulah cara kita memahami ayat-ayat atau dalil-dalil yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, falafzul qaryati masalan. Kata qaryah, al-qaryah, contoh ya disebutkan. Kadang-kadang makna qaryah itu yuradu bihi al-qaum. Taratan. Maksud qaryah itu artinya adalah suatu kaum. Wa masakinu al-qaumi taratan ukhra. Tapi juga dia bisa punya makna lain. Yaitu qaryah yang dimaksud adalah apa? Masakin. Masakin itu apa? Ya. Berarti tempat tinggal. Dari kata maskan. Maskan, masakinu al-qaum. Ini contoh ya, sebelum kita bicara tentang sifat Allah Ta'ala, ya, Syekh Al-Utsaimin mau memberikan contoh kepada kita. Contoh kata qaryah, sama bunyinya qaryah, tapi dalam konteks tertentu, kata qaryah itu artinya kaum. Tapi dalam konteks yang lain, bukan lagi kaum artinya, tapi tempat tinggal. Dalam Al-Quran, disebutkan oleh beliau contohnya. Dalam surah Al-Isra ayat 58. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ini contoh qaryah dalam arti kaum. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adzaban syadida. Jadi ada suatu kaum, tidaklah suatu kaum itu illa kecuali nahnu muhlikuha. Kami yang akan membinasakannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami akan mengazabnya dengan azab yang keras. Nah, kata qaryah, min qaryah di situ maknanya adalah kaumun. Suatu kaum yang tinggal di suatu negeri, qaryah. Sementara qaryah dalam makna yang kedua, yaitu tempat tinggal suatu kaum, contohnya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 31. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Nah, sesungguhnya kami menghancurkan penduduk hadhihi al-qaryah, negeri ini. Yang dihancurkan apa? Yang dimaksud hadhil qaryah itu tempat tinggal kaum tersebut. Itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya itu, kata qaryah. Dalam konteks yang berbeda punya makna berbeda. Tadi satu maknanya adalah kaum, yang kedua maknanya tempat tinggal. Itu kata qaryah. Misalnya, watakul, kamu mengatakan sona'tu hadza biyadayya. Saya membuat ini dengan kedua tangan saya. Antum bilang kepada seseorang, antum punya produk. Misalnya bag paper gitu ya. Tas yang terbuat dari kertas. Lalu antum katakan kepada orang, sona'tu hadhihi au sona'tu hadza biyadayya.
saya buat ini dengan kedua tangan saya sendiri. Nah, maka fala takunu al-yad kal yad fi qaulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Karena yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tadi yang ngomong siapa? Makhluk kan kita. Sonatu hadza biyadayya. Allah juga bilang lima khalaqtu biyadayya. Ini konteksnya beda. Yang satu konteksnya yang bicara adalah makhluk, sementara yang kedua konteksnya yang berbicara adalah Khalik, Allah sang pencipta. Nah. Lianna al-yad fil misal udifat ilal makhluk, karena kata tangan dalam contoh yang pertama tadi itu disandarkan kepada makhluk, fatakunu munasabah au munasibatan lahu. Maka tentu kata yad yang disandarkan kepada makhluk sesuai konteksnya, sesuai konteks. Maka antum apakah paham ketika ada seseorang mengatakan saya membuat paper bag ini dengan kedua tangan saya? Paham nggak? Paham nggak? Dalam pengertian di pikiran kita, di kepala kita, ya ngerti kita. Yang dimaksud dia, ini saya membuat tas ini dengan kedua tangan saya. Pasti kita paham betul kan? Si Fulan ngomong begitu. Sementara pada konteks yang kedua, lima khalaqtu biyadayya, itu Allah yang mengatakan udifat ila al-khaliq, disandarkan kepada sang pencipta, maka tentu saja makna tangan itu fatakunu la'iqatan bihi. Tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ahad salimul fitrah sarihul aql ya'taqid anna yadal khaliqi kayadil makhluk au bil akas. Maka tidak ada satupun orang yang secara fitrah dia bersih, akalnya sehat. Tidak mungkin dia meyakini bahwa tangan Allah sang pencipta sama seperti tangan makhluk, tangan kita. Atau sebaliknya. Tangan kita, dia tidak mungkin meyakini tangan kita sama dengan tangan Allah sang pencipta. Kalau akalnya sehat. Nah, ini dari sisi konteks. Beda. Bisa dipahami ya? Sama kata, kalimatnya sama, yaitu tangan. Kalau konteksnya disandarkan kepada makhluk, maka apa yang kita pahami tangan ya, apa? Tangan kamu ya Pak. Tapi ketika konteksnya berbeda, dia disandarkan kepada Allah yang sang pencipta Al-Khaliq. Kalau akal kita sehat, nggak mungkin kita menyamakan. Tidak mungkin kita menyamakan. Karena hakikat makhluk dan khalik berbeda. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi, pengertian dalil yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita pahami sesuai dengan konteksnya. Itu. Karena beda konteks, beda beda. Yang kedua, tarkibul kalam, susunan kata dalam satu kalimat. Itu juga punya pengaruh terhadap perbedaan makna. Di sini dikasih contoh oleh Ibnu Al-Utsaimin, contoh ya, ada kalimat bunyinya ma indaka illa zaidun. Ma indaka illa zaidun. Perhatikan kata ma indaka illa zaidun dengan kalimat wa ma zaidun illa indaka. Gitu kan contohnya. Ma indaka illa zaidun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ma zaidun illa indaka. Coba perhatikan kata-kata itu.
Ada yang berbeda dari sisi kata per kata? Nggak ada kan? Persis sama kan? Tapi tarkibnya, susunannya beda atau tidak? Nah, tarkibnya beda. Maka ketika tarkibnya beda, maknanya juga beda. Walaupun kata-katanya sama. Walaupun kata-katanya. Tarkib yang pertama tadi mengatakan ma indaka illa zaid. Artinya apa? Tidak ada seorang pun di sisimu kecuali si Zaid. Ma indaka illa Zaid. Tidak ada orang di sisimu, fulan, kamu ya, illa Zaid, itu Zaid. Apa artinya? Jelas kan artinya? Artinya enggak ada orang kecuali si Zaid saja. Kalau susunannya seperti ini. Ma indaka illa Zaid. Tapi kalau dibalik susunannya, wa ma Zaidun illa indaka. Itu artinya lain. Wa ma Zaidun illa indaka. Apa artinya? Tidak ada Zaid kecuali di sisimu. Nah, yang jadi fokus pembahasan pada kalimat kedua ini siapa? Zaid. Sementara fokus pembahasan pada susunan kalimat pertama siapa? Apa? Di sisimu kan gitu. Stressingnya kan beda kan? Penekanannya berbeda. Maka punya konsekuensi makna yang berbeda. Atau saya kasih contoh lain misalnya. Ma indaka illa kitabun wa ma kitabun illa indaka. Ma indaka illa kitab wa ma kitabun illa indaka. Itu juga konsekuensinya beda. Kalau antum katakan ma indaka illa kitabun, artinya kamu tidak punya apa-apa kecuali kitab. Kamu nggak punya apa-apa. Motor nggak punya, mobil nggak punya, TV nggak punya, radio nggak punya. Yang kamu punya cuma kitab tok. Ma indaka illa kitab. Tapi kalau antum bilang wa ma kitabun illa indaka. Tidak ada kitab kecuali ya, di ruangan ini tidak ada kitab kecuali yang ada di sisimu kan gitu. Beda kan? Fokusnya beda. Maka perbedaan tarkib memiliki konsekuensi perbedaan makna. Itu yang harus kita paham dari sebuah dalil begitu. Lalu, maka fatufidu al-jumlah tusaniyah. Apa yang kita bisa ambil dari kalimat kedua, maknanya adalah wairu matufiduhu al-ula. Berbeda dengan makna yang terkandung pada kalimat yang pertama. Ma'attihadil kalimat. Meskipun kalimatnya sama gitu. Kata-katanya sama. Tapi lakin ikhtalafat tarkib wa ghayyira makna bihi. Karena susunannya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Jelas ya? Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, berdasarkan keterangan ini, maka zahir ayat tentang sifat Allah itu harus dipahami berdasarkan pengertian langsung yang dipahami oleh akal. Dengan tadi memperhatikan siyak al-kalam dengan tarkibul kalam. Konteks dan susunan. Itu akan berpengaruh kepada makna. Ada konsekuensinya terhadap makna. Maka waqadin qasaman nasu fihi ila salasati aqsam. Dengan demikian orang itu ya, terbagi kepada 3 bagian dalam memahami dalil terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan orang memahami zahir ayat tentang sifat Allah taala. Kita akan bahas satu saja. Nanti 2 dan 3 kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, siapa golongan pertama? Al-qismul awal, golongan pertama adalah man ja'alu al-zahira al-mutabadira minha makna haqqan yaliku billahi jalla jalaluh wa abqau dilalataha ala dzalika. Itu golongan orang yang pertama, yaitu apa? Orang-orang mereka yang memahami zahirnya ayat tentang sifat Allah dengan apa? Pengertian yang benar
haqqan itu ya. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Yaliku billahi azza wa jalla. Jadi ada ayat bicara tentang sifat Allah Ta'ala, mereka pahami secara zahir. Makna ayat tentang sifat Allah Ta'ala itu secara zahir yang ditangkap oleh akal itu yang dipahami. Tapi tadi yaliku billahi azza wa jalla. Yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Wa abqau dilalatah ala dzalika. Dan mereka menetapkan bahwa pengertian itulah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Siapa mereka yang termasuk golongan pertama ini? Wa haula'i humus salaf. Mereka itulah para salaf. Orang-orang terdahulu. Siapa yang dimaksud salaf di sini? As-salaf maknahu di sini siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Alladzina ijtama'u ala ma kana alaihi an-nabiy wa ashabuh. Di mana mereka berkumpul di atas jalan ala ma kana alaihi an-nabiy wa ashabihi. Ala ma kana alaihi an-nabiy wa ashabuhu. Afwan. Jadi sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Nah, ya berarti tabi'in ya, ngikutin Nabi dan para sahabat. Nah itu. Jadi para sahabat Nabi, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka memahami zahir ayat tentang sifat Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang langsung bisa dipahami oleh akal kita. Itu. Apa? Ya, yang caranya begitu itu ya para salaf. Kalau kita ngikutin mereka berarti kita termasuk golongan yang pertama. Dalam kalimat ini Syekh Al-Utsaimin beliau ingin menegaskan orang-orang yang memahami dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan zahir makna yang langsung ditangkap oleh akal, ya inilah cara yang ditempuh oleh para salafus saleh. Maka kalau kita sama caranya dengan mereka, berarti kita juga termasuk salaf manhajian. Secara manhaj kita adalah secara manhaj atau atba'us salaf mengikut salaf radhiyallahu anhu ajma'in dari kalangan sahabat. Ya itu bagian golongan pertama. Maka tidaklah dibenarkan menyematkan laqab Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali atas mereka ini. Gitu. Tidak ada yang pantas mendapatkan laqab Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mereka yang mengikuti salafin. Yaitu apa? Menjadikan zahir makna ayat tentang sifat sesuai yang dipahami oleh akal kita, yaliku billahi azza wa jalla, yang tentu saja cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi laqab Ahlus Sunnah itu ya gitu, yang ikutin Nabi dan para sahabat. Enggak usah ditambah-tambahi Ahlus Sunnah wal Jamaah al apa gitu ya. Enggak usah. Kan ada tuh orang karena bingung semua orang ngaku Ahlus Sunnah, akhirnya ada yang bingung sendiri. Ya udah tambahin Ahlus Sunnah wal Jamaah al apa gitu. Ada ya? Ada enggak? Ada. Karena ya bingung gitu. Itu. Jadi Ahlus Sunnah itu jelas, clear, yang diikuti Nabi, diikuti para sahabat, tidak berani nambah-nambahi, tidak berani mereka-reka, tidak berani menentang apa yang telah ditetapkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum.
Itulah ahli sunnah. Lalu waqad ajma'u ala dzalika kama naqalahu Ibnu Abdul Bar. Para ulama dulu telah sepakat ala dzalika. Ala dzalika yang maksudnya apa? Ala dzalika maksudnya cara para salaf itu ya. Ijtama'u ala ma kana alaihi an-nabiyyu wa ashabihi. Mereka bersepakat mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu yang dimaksud qad ajma'a. Ajma'u ya ala dzalika. Dalam masalah seperti ini para ulama dulu sepakat. Sebagaimana dinukil dari perkataan Ibnu Abdul Bar ya. Dia mengatakan ahlus sunnati majmu'una ala al-iqrar. Ahlus sunnah itu mereka semua sepakat ya, alal iqrar. Alal iqrar itu apa maksudnya? Mengakui semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun sifat yang ditolak. Oke. Jelas ya? Sepakat ala al-iqrar bis sifatil waridah kulliha fil Qur'anil Karim was sunnah. Yaitu sepakat untuk menetapkan bahwasannya sifat-sifat Allah Ta'ala yang keluar ya semuanya baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah itu yang ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Maka mengimaninya itu penting. Mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalaha 'alal haqiqati la 'alal majaz. Lalu memaknai setiap dalil yang bicara tentang sifat Allah Ta'ala berdasarkan apa? Hakikatnya la 'ala al-majaz. Tidak berdasarkan majaz. Majaz itu apa? Biasa. Jadi berdasarkan hakikat bukan atas kias. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalika. Hanya saja mereka para salaf itu tidak pernah melakukan takyif. Melakukan takyif apa takyif? Takyif itu merinci gitu ya. Tentang kaifiyah hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak dilakukan. Karena itu majhul. Itu tidak diketahui. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian wala yahidduna fihi sifatan mahsurah. Dan mereka para salafus saleh juga tidak yahiddun, tidak membatasi sifatan mahsurah dengan sifat-sifat yang terbatas, tidak dibatasi. Itu. Nah, itulah cara para ulama salaf memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Qadi Abu Ya'la fi kitab Ibtalut Ta'wil, berkata Al-Qadi Abu Ya'la di dalam kitab beliau yang berjudul Ibtalut Ta'wil. Ibtalut Ta'wil itu artinya membantah ta'wil, membatalkan ta'wil. Beliau katakan, Al-Qadi Abu Ya'la berkata, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar itu wala at-tasagul bita'wiliha. Jadi tidak boleh seseorang itu menolak dalil-dalil al-akhbar di sini maksudnya kabar dari dalil yang membahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan juga tidak boleh kita sibuk
melakukan takwil, mentakwilnya. Yang wajib adalah membawa makna dari dalil tersebut secara zahir. Bahwa itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. La la tusabbihu sifat tasairil mausufina biha minal khalaq. Tidak menyerupakan sifat-sifat seluruh yang disifati dengan sifat yang sama dari itu tidak diserupakan. Allah turun, oh berarti turunnya Allah sama seperti turunnya itu tidak melakukan itu. Jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. La yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wala tasagul bi ta'wiliha. Yang wajib itu kita pahami secara zahir. Oh itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mirip dengan sifat seluruh makhluk. Dan wala ya'taqidu at-tasbih fiha. Juga tidak meyakini akan adanya keserupaan dalam sifat tersebut antara makhluk dengan khalik. Nah ini. Jelas ya? Itu cara memahami dalil-dalilnya. Kemudian Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Apa yang dilakukan, yang diterangkan itu tadi, itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan seluruh para ulama. Jadi mengambil makna sesuai dengan zahirnya ketika bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Nah, perkataan itu dinukil dari Ibnu Abdul Bar dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Fatawa Al-Hamawiyah halaman 87 sampai 89 kata saya Bakar ya. Juz yang kelima dari kitab Majmu' Al-Fatawa karya Ibnu Qasim. Majmu' li Ibnu Qasim. Baik. Itu. Lalu kelompok atau golongan pertama ini yang tadi, apa tadi golongan pertama? Yang memahami ayat-ayat tentang sifat secara langsung sesuai dengan yang dipahami oleh akal. Wa hadza huwal madhhabus sahih. Inilah dia madhab yang sahih. Wa thariq al-qawim al-hakim. Dan cara yang lurus, cara yang bijak. Al-hakim. Disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, annahu tatbiqu tamin lima dalla alaihi alkitab wa sunnah min wujubi al-akhdhu bima jaa fihi min asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kenapa dikatakan bahwa cara salaf inilah yang mazhab yang benar, cara yang lurus, yang bijaksana, itu dijelaskan. Itu ya. Jadi annahu tatbiqu tamin lima dalla alaihi alkitab wa sunnah min wujuhi al-akhdhu bima jaa fihi min asma'illahi ta'ala wa sifatihi kama ya'lamu dzalika min man tatba'uhu bi ilmin wa insafin. Itu alasan pertama. Jadi apa alasan pertama? Karena tatbik tam gitu ya. Cara seperti itu telah mewujudkan secara sempurna apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari wajibnya mengambil makna lima ja'a fihima yang datang pada keduanya yaitu Alkitab dan Sunnah tentang apa dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Maka kita akan dapat mengetahui itu. Kama ya'lamu dzalika min tatabu'ihi bi ilmin wa insafin. Tatabu'ihi bi ilmin wa insafin. Sesuai dengan apa? Dengan usaha dia yang teliti, usahanya yang melakukan telaah yang penuh ketelitian dan kejujuran. Bi ilmin wa insafin. Bi ilmin wa insafin. Satu. Yang kedua, an yuqala inna al-haqqa imma an yakuna fi maqalahu as-salaf au fi maqalahu ghairuhum. Ini alasan yang kedua kenapa golongan pertama ini mazhabnya sahih. Karena sesungguhnya al-haq, ajaran yang benar ini, imma an yakuna fi maqalahu as-salaf, ada pada apa yang dikatakan oleh salaf. Itu dikatakan oleh salaf. Itulah kebenaran. Au fi maqalahu ghairuhum, atau pada apa yang dikatakan oleh selain mereka, oleh selain mereka. Wasani, sementara yang kedua itu batil. Yang kedua itu adalah sesuatu yang batil. Maksudnya ajaran selain ajaran salaf itu batil. Wasani batil. Yang qalahu ghairuhum itu. Maksud ghairuhum itu siapa? Selain salaf, selain para sahabat, selain para tabi'in. Wasani batil, maka itu batil. Kenapa? Li'annahu yalzamu an yakuna as-salaf min as-sahabah wa tabi'in lahum ihsanin. Karena seseorang itu lazim, dia harus menjadikan salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in untuk diikuti dengan cara yang baik. Untuk diikuti dengan cara yang baik. Ya. Ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Takallamu bil batili tasrihan aw zahiran, wa lam yatakallamu marratan wahidah la tasrihan wa la zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduh. Itu. Jadi dikatakan ya. Jadi kalangan sahabat dan orang-orang tabi'in, orang yang begitu sahabat dengan baik telah apa? Mengatakan suatu. Jadi kalau kita katakan yang benar itu adalah ajaran salaf, selain salaf itu adalah batil, karena apa? Kalau kita tidak katakan demikian, kita katakan tidak kita katakan demikian, apa yang terjadi? Berarti kita telah menuduh kalangan salaf dari kalangan sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik telah mengatakan sesuatu yang batil. Takallamu bil batil. Baik secara tasrihan au zahira. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Itu. Dan sekaligus berarti kita mengatakan walam yatakallamu maratan wahidah. Jadi para salaf itu, sahabat dan tabi'in itu, mereka tidak pernah apa? Tidak pernah mengatakan kebenaran sedikit pun. Itu. Ini tuduhan. La tasrihan wala zahira.
la taslihan wala zahira. Baik secara terang-terangan maupun secara zahir. Ya, itu. Nah, itu kalau apa itu? Kalau kita menganggap ajaran yang benar itu ada pada selain salaf. Maka hadza yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimin bihi. Lakin katamuhu wa kilahuma batilun. Jadi kalau ada orang mengakui bahwa kebenaran ada pada selain salaf, andanya ya ada yang mengatakan demikian, maka apa yang terjadi? Ya, yastaljimu an yakunu imma jahilina bil haq, itu mengharuskan anggapan bahwasanya mereka itu tidak tahu kebenaran, atau mereka tahu tapi mereka menyembunyikannya. Katamuhu. Nah, dan kedua anggapan ini batil. Ya, kalau kita anggap, oh sahabat nggak ngerti ilmu, oh sahabat ngerti tapi menyembunyikannya. Nah, itu batil, kata-kata seperti itu. Jelas batil. Nah, oleh karenanya, fata'ayyana wa butlanul lazimi yadullu ala butlan al-malzum. Kebatilan sesuatu yang lazim menunjukkan kebatilan ya, al-malzum. Yang lazim, yang al-malzum itu yang dilazimi, ya, yang maksud dilazimi di sini maksudnya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Itu. Maka fata'ayyana an yakuna al-haqq fi maqalahu salaf bin awiru. Dengan demikian jelaslah bahwa kebenaran itu ada pada apa yang dikatakan oleh salaf, bukan yang dikatakan oleh selain salaf. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, alasan, dua alasan kenapa kita mengatakan bahwa mazhab yang benar, jalan yang lurus dan bijak itu adalah yang ditempuh oleh para salaf. Salaf yang dimaksud apa? As-sahabah wa tabi'in alladzina ittaba'uhum bi ihsan. Para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jadi saya kira ini dulu ya di golongan pertama itu. Maka ikutilah cara yang ditempuh oleh para sahabat dan para tabi'in di dalam memahami dalil-dalil yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu. Udah pahami sesuai yang dipahami oleh aku. Berdasarkan apa? Konteks dan tarkib. Konteks dan tarkib. Itu. Karena konteks punya pengaruh, tarkib juga punya pengaruh. Tarkib itu apa artinya? Susunan kalimat. Itu tarkib. Atau dalam bahasa lain struktur kata dalam satu kalimat itu punya konsekuensi makna yang berbeda. Beda struktur bisa berbeda makna. Jadi kita cara memahami seperti itu. Memahami dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan konteks tertentu dan berdasarkan tarkib, disesuaikan dengan tarkib tertentu. Ya. Jadi saya kira ini dulu ya sementara Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti dua golongan lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, semoga bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap ya. Intinya bisa tangkap ya. Nah, intinya ikuti salaf udah gitu aja. Salaf memahami secara zahir makna sifat dalil tentang yang menunjukkan sifat. Berarti setelah generasi tabi'in.
Iya, karena kan udah ada apa nama? Dalam dalam bahasa sederhana Mu'tazilah kaum yang menuhankan akal gitu. Dalam tanda kutip. Siapa? Wasil. Wasil bin Atta. Itu muridnya Hasan Al-Basri. Ya, kan Hasan Al-Basri itu tabi'in. Tabi'in. Dia punya murid namanya Wasil bin Atta. Ya, di masa tabi'in sudah, ya itu. Si Wasil bin Atta ini kan muridnya tabi'in. Dan di zaman tabi'in, di situ yang mendewa-dewakan akal. Dia tidak terima dengan penjelasan gurunya, Hasan Al-Basri itu. Ya. Terkait dengan apa? Penjelasan orang mukmin yang melakukan dosa besar. Dia nggak terima. Karena dia nggak terima, akhirnya i'tazal. I'tazal itu apa? Memisahkan diri. Iftaraqa ya. Tidak lagi mau bermajelis dengan gurunya. Karena dia menganggap ini gurunya udah nggak benar lah ya. Tidak sesuai dengan akal si Wasil bin Atta itu. Nah, lalu dia buat majelis, punya murid-murid. Gitu. Lalu jadilah ada namanya firqah Mu'tazilah. Yang diambil dari kata i'tazala. I'tazala itu apa? Tadi menyingkir atau memisahkan diri dari majelisnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ketemu dengan para sahabat. Kalau si Wasil bin Atta nggak ketemu. Makanya Wasil bin Atta itu generasinya bukan generasi tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Karena dia ketemunya dengan tabi'in. Nah, termasuk para imam yang 4 itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah katanya dia termasuk golongan tabi'in. Ada yang mengatakan, karena pernah ketemu dengan sahabat. Walaupun satu orang, kalau pernah ketemu sahabat, maka masuknya tabi'in. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah ketemu sahabat. Maka berarti termasuk kategori tabi'u atba'ut tabi'in. Yaitu betul pasti. Jadi mulainya dari situ. Di awal-awal, ya tidak jauh dari sejak wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar tahun berapa tuh? Bisa dicek tuh ya, Wasil bin Atta itu tahun berapa itu kejadian? Kita bisa baca di sejarah ya, sejarah kemunculan firqah Mu'tazilah. Yaitu. Nah, itu dari situ nanti. Terus tambah lagi nanti ada interaksi dengan karena Islam semakin meluas, menyebar kemana-mana. Nah, nanti ada interaksi dengan pandangan para filsuf, pandangan para ahli filsafat, dan itu punya pengaruh, gitu. Punya pengaruh. Nanti lalu muncullah al-mutakallimun ya. Mutakallim itu ya, ahli kalam itu, mutakallim. Yang banyak. Nah, nanti ya muncul lagi firqah sufi gitu. Yang banyak dipengaruhi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yaitu. Nah, Jahmiyah nanti firqah sesat lain lagi juga ya. Itu di awal-awal muncul juga ya. Pengikutnya Jahm ya, bin Sufwan kalau tidak. Nah, siapa? Dia mana? Ya. Dan memang Habib itu istilah yang muncul dari Yaman. Habib itu adalah istilah yang memang munculnya dari Yaman. Habib dalam arti katanya keturunan Nabi kan gitu. Nah, itu memang dari negeri Yaman. Kira-kira ada nggak keturunan Nabi yang tinggal di Makkah Madinah?
Ada, tapi nggak dikenal tuh istilah Habib. Nggak ada di sana. Istilah itu nggak dipakai. Nggak. Itu hanya dipakai di Yaman dan orang-orang Yaman lalu ke Indonesia. Kan? Menyebarkan ilmunya di Indonesia. Kata Habib itu dikenal. Gitu. Dan sampai sekarang memang ya di Yaman banyak. Ya. Dan sufi-sufi juga banyak. Sekarang kan Yaman terbuka sekali. Orang Indonesia mau belajar ke sana gampang banget. Hampir mungkin dalam 1 tahun bisa 2-3 kali ada pemberangkatan orang yang mau tholabul ilmi di Yaman, itu ada. Cuman kalau tidak hati-hati tadi bisa terjebak akhirnya ikut majelisnya ya sufi-sufi itu, thariqat. Kalau kurang hati-hati ya, maka harus ya, betul-betul teliti ketika belajar ke Yaman itu nanti ikut di pondoknya siapa, ustadznya siapa, mursidnya apa, gurunya siapa. Itu sangat penting. Jangan sampai ketika pulang justru malah membawa paham-paham sufi ya, thariqat. Pulang jadi habib. Ya itu. Jadi ya tidak semua yang dari Yaman pahamnya paham ahlu sunnah, tidak semua. Ya itu betul Pak Sidik. Ya bahkan ada ya kan Habib Masyhur di Yaman itu sering juga ke Indonesia kan? Bahkan diagung-agungkan kan di Indonesia. Bahkan ada pemahaman. Ya, saya pernah itu dengar videonya. Jadi ada satu daerah di Yaman itu yang sangat dianggap mulia gitu. Sehingga ya nggak perlu lagi ibadah haji gitu. Kalau tinggal di daerah itu. Ada videonya ada ya. Repot itu kan. Menganggap negerinya lebih mulia. Gitu. Ada. Hati-hati. Ya, Pak Mahmud tadi ya. Allah alam, saya belum lihat videonya. Tapi ada beberapa pertanyaan dari siapa tadi? Ya saya belum sempat lihat video. Ya memang banyak sholawat-sholawat yang tersebar di masyarakat itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Ditulis oleh orang-orang belakangan. Bahkan saya punya buku kumpulan sholawat. Buku kumpulan sholawat yang dibuat oleh orang-orang. Oleh orang-orang khalaf. Bahkan disebutkan masing-masing sholawat itu awal mulanya bagaimana bisa muncul sholawat tersebut, lalu apa keutamaannya. Itu disebutkan. Nah, itu kalau itu penulis kitab Manzumah Aqidatil Awam. Manzumah Aqidatil Awam. Bukan itu, nanti banyak ya. Ya. Ya, itu buku-buku yang wajib diajarkan dan saya mengajarkan kitab. Tapi tadi awam beda. Awam itu akidahnya orang awam. Allah alam kalau akidah awam ya, itu memang kita wajib di suatu komunitas ya. Wajib dipelajari gitu. Padahal di situ ada beberapa yang bermasalah gitu. Yang kami temukan ya terkait dengan nama nabi, terkait dengan nama-nama malaikat. Dan bahkan proses penulisan kitab tersebut itu dari mimpi gitu. Dia mimpi ketemu Nabi dan para sahabat. Dia sendiri cerita si penulisnya. Jadi, pada bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa saya mimpi ketemu dengan Nabi dan para sahabat waktu saya berkumpul. Lalu dia bertanya tentang sejarah kehidupan Nabi SAW. Lalu kata sahabat, kamu tanya aja langsung sama Nabi. Dalam mimpinya. Lalu ditanya.
2 kali. Lalu mimpi lagi, beberapa bulan kemudian mimpi lagi. Ketemu lagi sama Nabi. Sama Nabi, coba kamu ulangi itu yang dulu pernah diajarkan. Yang dulu saya pernah ajarkan kepadamu, kan gitu. Akhirnya si penulis kitab itu, yaitu Syekh Ahmad Marzuki, ini mengulang apa yang diajarkan oleh Nabi, hafal gitu. Nah, besoknya bangunnya langsung nulis. Kitabnya tipis sekali. Cuma berapa halaman? Mungkin 10 halaman. Itu nazm. Ya, di dalam kitab itu Nabi disebut Toha. Ketika menerangkan ada 25 nabi yang wajib diketahui. Disebut dari Adam sampai nanti terakhir Toha. Tidak ada nama Muhammad. Itu satu. Itu permasalahan. Dari mana dia? Kan, apakah mungkin Nabi mengajarkan kepada dia bahwa nama Nabi itu Toha? Terus malaikat ada di situ, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kan? Israel. Nggak ada dalam dalil. Masa Rasul mengajarkan sesuatu yang beliau tidak pernah terangkan itu kepada para sahabat. Nggak ada tuh riwayat bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Dalam hadis tidak ada. Termasuk Ridwan ya. Penjaga surga. Tapi di dalam kitab itu disebut. Setidaknya itulah yang kami temukan ya dalam kitab. Ya, sangat masyhur. Yaitu, nah kalau sholawat, tadi saya belum lihat ya apa isinya. Tapi tadi ada pertanyaan penting. Dari mana kita bisa katakan kalau membaca sholawat ini keutamanya begini? Kan gitu. Dari mana? Sementara yang buat sholawat itu bukan Nabi, bukan sahabat. Kok bisa ditentukan keutamanya begini kan? Itu tidak mungkin. Ya paling ini yang disebut mujarobat itu. Mujarobat itu apa? Dari kata jarroba yujarribu, tajribah. Berdasarkan pengalaman. Gitu. Mungkin ada orang membaca sholawat yang disusun oleh si fulan itu, lalu setelah dia baca terjadi sesuatu yang menurut dia itu satu keutamaan gitu. Maka barang siapa yang baca sholawat ini akan begini. Itu mujarobat namanya. Itu. Ya, kecuali memang oleh Nabi diterangkan. Barang siapa yang membaca zikir ini, membaca sholawat kepadaku, maka akan begini. Kan ada tuh. Kan man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asra misalnya. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti membaca sholawat 1 itu keutamanya apa? Allah akan bersolawat kepada kita 10. Boleh atau tidak? Ya, karena ada dalil kan. Ya, sholawat yang paling sempurna, sholawat Ibrahimiyah. Yang biasa kita baca di tasyahud itu. Nah. Ada. Antum punya, kita sudah pernah bahas kitab sifat salat Nabi kan? Walaupun talkhisnya, ringkasannya. Kalau antum beli kitab yang agak tebalnya, itu diterangkan beberapa sigoh, ya bentuk sholawat kepada Nabi. Itu ada 6 kalau tidak keliru. Selain Ibrahimiyah. Ada beberapa perbedaan, misalnya ada Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi, ada gitu. Ada Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kan jarang tuh kan kita. Tapi itu sudah ada gitu. Dan itu ada hadis. Itu silakan antum itu baca di kitab sifat salat Nabi ya. Yang agak lengkap, bukan talqis. Yang dulu kita pelajari kan talqisnya kan, kitab kecil itu. Itu ada edisi agak lengkap. Kalau mau, ya Mas Ivan mungkin punya itu kitab. Ada ya, sifat salat Nabi yang agak lengkap. Itu atau yang ingin lebih lengkap lagi, yang 3 jilid sekalian, yang asli sifat salat Nabi. Itu paling lengkap.
Ada juga terjemahnya itu. Ada juga kan? Itu itu paling lengkap itu. Itu 3 jilid ya. Yaitu atau di kitab Jala'ul Afham karya saya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga diterangkan beberapa sigot redaksi sholawat berdasarkan hadis yang sahih. Gimana tuh? Jibril gimana? Saya belum tahu. Kalau itu sholat badan. Badan. Kan ada sholawat badan, ada sholawat naria, ada sholawat munjiat, ada sholawat tibul kulub. Yang lain populer kan itu ya, sholat tibul kulub itu. Ada yang khomsah li khomsatun. Itu syiah banget itu. Yang konon katanya yang nyusun itu tokoh di Indonesia gitu. Itu sangat syiah banget itu. Jadi kan yang disebut Rasul, Ali, Fatimah, wabnuhuma kan anaknya Hasan Husain. Itu isinya itu. Lupa saya namanya. Tapi waktu Covid itu sangat populer itu, salawat itu. Apa namanya? Saat apa? Ada yang ingat gak? Selain salawat tibul kulub itu. Itu yang ngarang katanya si orang Indonesia, ya tokoh lah, tokoh besar di Indonesia. Tapi sangat Syi'i gitu ya, warnanya sangat Syiah karena hanya disebutkan itu Rasul, Al-Mustafa, Ali, Fatimah, wabnuhuma ini dan putra keduanya. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang selamat ya udah kita bacalah sholawat sesuai yang diajarkan oleh Nabi itu. Karena sholawat itu ibadah kan? Ibadah itu kan harus ada contohnya, ya kan? Kenapa ibadah? Karena disuruh oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu disuruh. Bacalah sholawat yang diajarkan. Walaupun ya tidak semua sholawat yang dibuat oleh orang gulu, tidak. Ada yang gulu, ada yang biasa saja. Biasa saja dalam arti apa? Ya tidak ada berlebihan, tidak dalam redaksi sholawatnya. Dulu saya hafal ya beberapa sholawat itu yang ringkas, tapi itu dibuat oleh seseorang gitu. Ya ada yang contoh ya sholawat asgil. Pernah dengar sholawat asgil? Sholawat asgil pernah dengar? Sholawat asgil kan ada. Katanya sekarang ini apalagi sekarang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat asgil. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Bukan itu. Bukan gitu nadanya. Coba. Yang ini. Wa asgiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini secara makna enggak ada masalah, enggak ada masalah. Allahumma shalli. Awalnya gimana? Allahumma. Lain lagi itu, lain. Itu ada lagi. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bizzalimin. Nah, itu. Itu secara makna enggak ada masalah kan. Awalnya baca sholawat, isinya doa, akhirnya doa. Hanya saja di situ ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, di situ aja. Nah, isinya kan doa. Isinya tadi wa asghiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Biar orang zalim dengan orang zalim sibuk sendiri mereka, tarung sendiri kan gitu. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari mereka orang-orang zalim itu dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain kan itu.
Semoga sholawat salam juga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Itu secara makna nggak ada masalah. Tapi itu bukan dari Nabi. Nah, sholawat asgil namanya. Asgil. Ya, itu. Dulu saya waktu kecil setiap sebelum azan itu atau antara azan iqamah sama teman-teman ya di masjid ya itu waktu saya kecil dulu. Sholawatan. Nah itu salah satu andalan yang sering teman-teman baca itu sholawat asgil. Iya. Ya, kalau waktu itu pokoknya diajarin guru begitu ya kita begitu. Ah. Tadi secara makna gak ada masalah. Ya. Salat asgil secara makna gak ada masalah. Apa? Gak salah. Cuma tadi kan karena sholawat itu ibadah, syarat diterimanya ibadah kan dua. Satu ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua apa? Ittiba Rasul. Boleh, tapi ya, nah itu. Ya hanya sekedar sanjungan kan gitu. Doa kan. Ya. Enggak. Tadi dalam konteks sholawat kan kita disuruh bersolawat. Sholawat itu beribadah, ya kan? Karena sholawat disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sholawat kita yang kita baca itu bernilai ibadah, maka selain harus ikhlas itu kan caranya apa? Ikhlas itu karena kita taat sama Allah kan. Allah nyuruh kita baca sholawat. Ya saya baca sholawat karena disuruh Allah kan gitu. Itu ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka kalau dua syarat itu terpenuhi, sholawat yang kita baca jadi betul-betul bernilai ibadah. Diterima. Tapi kalau kita baca sholawat lain, misalnya sholatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Baca sholawat bukan? Itu sholawat kan? Tapi ikutin Nabi enggak? Enggak. Ya itu. Nah itu, di situ itu masalahnya kan di situ. Maka ya penting tadi kita mengetahui sholawat-sholawat yang diajarkan Rasul. Supaya saat kamu jangan baca ini, tapi bacalah ini. Mana yang saya baca? Gitu. Kita bisa memberikan alternatif sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kitab sifat sholat Nabi kalau enggak 6, 7 ya. Ada disebutkan 1, 2, 3. Dan memang beda-beda redaksinya. Konsekuensi dari kita membaca sholawat yang tidak diajarkan Nabi, kalaupun kita sebut itu ibadah, kan syarat ibadah 2 toh. Ikhlas sama ittiba kan. Kita mengatakan ini ibadah kan gitu. Lah ibadah kan syaratnya 2 kalau ingin diterima. Walaupun kita sebut ini ibadah karena kita tidak ittiba kepada Nabi, berarti ibadah kita diterima atau tidak? Nah, kan itu konsekuensinya itu. Gitu. Ya. Ya, jadi tidak, jadi tidak tadi apa kan? Tolong dipahami kata-kata saya. Ibadah itu diterima jika syaratnya terpenuhi kan gitu. Syaratnya 1 ikhlas, yang kedua ittiba kan gitu. Apapun yang kita katakan ibadah, menurut kita ibadah, selama 2 syarat itu tidak terpenuhi berarti tidak diterima. Tidak diterima dia sebagai ibadah. Walaupun menurut kita itu ibadah. Nah, beda dengan pertanyaannya boleh atau tidak.
masalah pertama ibadah itu diterima atau tidak. Masalah kedua, boleh atau tidak. Ya kan? Jawabannya boleh kita membaca sholawat yang dibuat oleh orang selama artinya tidak ada kejanggalan, tidak ada kebatilan, tidak ada gulu. Itu boleh. Lalu pertanyaannya, lalu apakah ini diterima ibadah sholawat kita? Kan itu. Nah itu nanti masalahnya tadi yang kembali kepada teori yang pertama. Kan seperti apa itu? Yang ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi al karam. Itu juga dianggap sholawat. Cuman itu ada masalah kalau itu. Karena apa? Isinya ada tawasul dengan Rasulullah yang sudah wafat. Ya itu Pak. Itu ada kitab kumpulan sholawat-sholawat ya. Saya punya bukunya itu. Ya itu. Baik, Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.